Dog lover dan cat lover di Indonesia untuk seksi. Ini anjing kita dunia satwa kita bersama dengan Koko Sleman, Koko Hendra. Ini Koko siapa? Riyandi. Ini Koko Riyandi. Jadi ini kita di kantornya IBC Indonesian Breed Certification. Nah, gue pengen tanya awal-awal didirikannya ini tujuannya apa? Tujuan didirikan IBC ini? Ya, IBC tujuan didirikan IBC itu pertama kan kita kan lebih banyak ke eksotik. Anjing eksotik ya. EXO, ya kan dari EXO itu kita karena di Perkin kan stampungnya kan memang pink. Oh, kalau anjingnya di luar standar, standarisasi dikeluarin stambung pink yang tidak ada logo FCI. Nah, tidak ada logo FCI. Jadi kita sama Kohendra mendirikan IBC ini ya untuk menaungi yang namanya anjing EXO. Oh, untuk anjing dan kucing eksotik. Nah, eksotik. Tujuan utamanya. Ya. Untuk sebenarnya kan ada banyak alasannya, cuma salah satu alasan yang tadi dibilang Ko Sulaiman itu adalah yaitu karena dulu saya kan main pensi EXO itu tidak masuk ke organisasi yang ada, jadi saya kan terpaksa ambil dari luar organisasi dari. Iya kan juga ada pemain American Bully ya. Ya Dia betul. bikin suratnya kan di Amerika. Ke Amerika. Microchip. Iya. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin ditunjang sama teknologi aplikasi udah gampang dibikin gitu ya, program-program ya. Iya. Database ya. Iya. Jadi lu orang kepikiran untuk membuat database sendiri gitu. Ya, tujuan kita ya punya database sendiri. Kita ya kan kita didukung sama orang IT. IBC itu ya didirikan IBC itu untuk mendatain Data ya. Jadi terbuka juga bukan hanya untuk anjing ras ya. Untuk anjing blasteran itu bisa juga. anjing blasteran bisa, tapi kita di anjing blasteran itu namanya yang ini sertifikat kepemilikan. Oh, beda lagi. Beda. Beda. Oke. Yang stambum sama yang kepemilikan beda. Nah, apa bedanya itu? Kalau yang stambum yang punya silsilah itu kita warnanya ini. Kan nah, yang di depan ini ada foto Anjingnya. anjingnya, ya kan? Nah, ini datanya, dan ini silsilahnya. Oh, ini bapak induknya. Bapak induknya. Nah, kalau anjing blasteran nggak ada begini. Anjing blasteran nggak ada. Anjing blasteran kita cuma ada yang namanya kepemilikan seperti ini. Oh, jadi kayak begini kepemilikan seperti ini. Nanti nggak bisa punya sertifikat, nggak bisa punya pedigree kalau anjing biasa. Nggak ada. Nggak ada. Oh, jadi hanya nomor microchip, nama anjingnya, Nama anjing, tanggal lahir. Kalau nggak ada tanggal lahir, kira-kira. Pemiliknya dari pemilik anjingnya dia kan ya Kira kira-kira ya. dia. Lalu warna segala macam. Iya. Ini nggak bisa jadi F1 ya seperti gini. Nggak bisa kok. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Oh, jadi gue pikir awalnya bisa ada F1 jadi anjing banyak anjing buru tuh. Orang Padang, orang Garut gitu banyak anjing buru. Jadi dibikin sertifikatnya gitu. Jadi lama-lama ntar ada F1, F2, F3, F4. Kalau yang F1 itu kita bisa dari sini kok. Oh, jadi nggak ada surat, nggak ada F1. Contohnya dia gini, kalau memang anjingnya pure nggak mix, dia bisa buat itu F1. Oh, kalau nggak mix. Nggak mix. Oh, kalau mix. Mix nggak bisa, mix kita larinya ke sini. Oh, selama ini gue pikir kalau lu terima mix juga. Enggak. Jadi kalau terima mix, nanti misalnya bapak pudel ini Nggak bisa. artis gitu. Nggak Nggak bisa. bisa. Oh, Nah, nggak kita dasar standar mungkin dari anatomi atau apanya kan nggak jelas juga. Oh, Kita nggak bisa nentuin satu standar. Jadi masih seperti Perkin juga, Aha. ya kan? Iya. Jadi kalau mix breed nggak bisa, tapi ada seperti ini sertifikat untuk kepemilikan. Ya, Ya, kepemilikan. Ada microchipnya gitu ya. Jadi bisa langsung scan, anjingnya di scan. Nah, anjing scan. Itu install dulu aplikasinya di handphone, lalu anjingnya di scan, keluar nomornya, lalu nanti keluar datanya. Iya, data itu. Nama anjingnya, nomor Nama, ras, seks, namanya. Oh, bapak induk ya? ya. Apa induk? Hanya sampai F2. Bapak dan induk Bapak jika dan ada. Ibu juga ada. Jika ada. Oke, jadi tapi yang anjing blasteran juga dapat Dapat. juga ya.
Nah, sekarang ini cuman buat anjing dan kucing. Iya. Ada nggak nanti suatu hari kemungkinan buat ikan gitu loh, buat burung, kan burung-burung apa, kalau bengkok ya. Ya. Tadi ada ngobrol juga buat sapi. Kita kuda. kita sekarang lebih fokus ke dog and cat dulu. Nanti kalau udah selesai semua, memang udah lancar, ya tidak tutup kemungkinan ke yang lain seperti kerbau, burung, iya itu, Iya. kelinci, sugar glider, iya. hamster gitu ya. Ya sebenarnya sudah ada beberapa permintaan sih, cuma untuk saat ini kita belum terima. Belum. Oh ya tunggu, IBC ini ada sistem keanggotaan nggak? Tidak. Jadi Kita- siapapun bisa daftar Siapapun bisa Siapapun daftar bisa mendaftar tanpa perlu jadi anggota. tanpa perlu jadi. tanpa perlu. Oke, jadi lebih mudah ya. Jadi nggak perlu harus jadi anggota. Karena kan kita nggak breeding setiap tahun. Ya, Betul. betul. Betul ya. Ya ada plus minus. Kalau misalnya kalian rutin breeding, mungkin kalau ada biaya admin, Register. 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 Jadi ada biaya admin ya. Iya. Jadi setiap kali itu mesti ada biaya admin. Iya. Ya kalau cuma setahun sekali 2 kali mungkin masih lebih untung daripada jadi anggota ya. Ya betul. Betul nggak? Ya, sebenarnya di IBC kita menawarkan banyak benefit sih, karena kan namanya dunia hobi ya, kita nggak usah yang terlalu ribet sih ya kalau menurut kita. Nah, itu kan IBC ini ada organisasinya, Ada, ada pengurus. ada, Oh ketuanya Sulaiman, ya. Ketuanya saya. ketuanya. Dan itu dipilih oleh anggota atau oleh siapa? Untuk awalnya sih ya dari ini sih Sendiri, ya, kepengurusan sendiri, sendiri. seperti Kepengurusan itu. sendiri, ya. Cuma Tertentu. untuk yang perwakilan dan lain-lain udah dari kita juga untuk awal. Nah nanti ada sistem pemilihan pengurus nggak? Untuk perwakilan gitu ya. Nggak, pengurus pusatnya ini loh. Ada kepikiran nggak nanti akan ada sistem pemilihan gitu? Kalau berdasarkan sistem organisasi yang berlaku dan berjalan, ya itu ada. Nanti yang pilih wilayah. Bisa wilayah, bisa ini menyesuaikan nanti Menyesuaikan dengan nanti, ya. Nah ini wilayahnya sudah ada di mana aja? Wilayah sudah ada di Surabaya ada, Bali ada, Batam ada, Semarang ada, Makassar ada, Makassar, Solo. Solo ada, Jakarta, Bandung. Jakarta, Bandung. Nah kalau yang belum terdaftar bisa langsung. Ini kan ada sistem website ya? Ya, Iya. Ya. Daftar ada sistem website. Yes. Jadi kita mau misalnya mau daftar langsung ke pusat bisa nggak masalah. Bisa langsung via melalui websitenya. Nah, lalu ada yang tanya kemarin nih, gimana caranya IBC ini untuk ngenalin anjingnya yang didaftarkan itu? Ngenalin gimana kok maksudnya? Ya kan gue punya anjing nih didaftarin nih. Ini pasti anjingnya apa enggak gitu? Kalau caranya begitu sih biasanya ya, Ya. memotong foto kirim atau kalau misalkan dia udah terdaftar sih lebih mudah seharusnya. Ini Kalau lebih udah ke terdaftar. pengenalan ya. Ya. Kalau misalkan belum sih biasanya didaftarin dulu. Biasanya kita ada sediain chipnya. Oke. Nah lalu ada pemeriksaan nggak? Misalnya biji mono itu ada masalah nggak? Kalau kebanyakan yang daftar kan dari anakan ya kok. Ya. Ya kalau dia nanti apa contohnya mono kan itu kan kita kurang tahu ya. Belum tahu. Belum tahu ya. Belum tahu itu mono atau enggak. Tapi kalau memang dia mono ya tergantung dari ownernya apakah dia mau ikutin. Contohnya kan kalau di IBC kan belum ada namanya pameran Ya. ya kan, lebih ke expo. Expo hanya untuk expo anjing aja bukan nggak ada penilaian mono atau gitu. Oke, jadi belum ada nggak mungkin apa kalau kayak di vaccine gitu kan anjing mono nggak bisa breeding. Ya. Nah, kalau IBC nggak masalah. Ya sebenarnya kan kita melihat perkembangan ke depannya bagaimana kok. Jadi kan untuk saat ini ya kalau kita mau jujur ngomong ya kan kita belum terlalu ketat ya. Tapi melihat nanti kita bertahap akan menyusun lah ya, menyusun satu standar yang mungkin yang mono itu termasuk seperti itu. Tapi kita Jadi melihat sekarang dulu kondisinya. belum dipikirin sampai di situ, baru database aja ya. Baru database. Nah, lalu ada yang nanya lagi nih, ini induk organisasi internasional apa yang menaungi IBC ini? IBC sih nggak ada under siapa sih? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak FCI atau ABKC gitu. Oh, nggak ada. Karena kita kan memang nggak mau under siapa kan susah nanti. Jadi hanya spesialis database. Database karena kita lebih ibaratnya SMI-nya Indonesia kok. Oke. Ya. Pendataan. Pendataannya ya. Ya. Jadi hanya sekedar pendataan aja, beda sama seperti P. Ya.
Dan ada induk organisasinya, FCI ya. Lalu dia juga bikin pameran standarisasi, pemulia biakan namanya. Tapi kalau IBC ini hanya database, hanya urusan database aja gitu loh. Ya. Nah kalau pameran Pitbull yang bakal digelar besok itu masuk ke IBC, itu sekedar eksibisi aja. Iya. Jadi baru sekarang baru Pitbull yang lebih difokusin. Baru people yang lebih difokusin dulu Ya. Tapi nanti nggak menutup kemungkinan ke All breed. all breed lain gitu ya. Nah lalu setiap ini selalu dapat fisik begini setiap anjing. Apa ada? Kan sekarang kita udah dalam zaman digital gitu ya. Ya. Yes. Apa gini masih perlu gitu? Sebenarnya sih nggak perlu lagi Tiko, kan kita kan IBC ini kan kita lebih ke teknologi. Karena kita dengan HP Android aja yang mendukung NFC itu bisa ada scan, bisa nampak datanya. Kita mau coba nih. Boleh. Ya, dari setiap anjingnya. Udah. Jadi kalau biasa kalau itu kita microchip, kita mau tahu nomor microchipnya itu susah setengah mati tuh. Ya. Itu alatnya berapa duit ya? Kurang 500.000 lebih apa 500.000 sampai 2 juta, ada yang 500.000 kali ya. Iya. Scannernya kan, Sudah alat ya. scannernya ya. Dengan IBC ini udah sepertinya selangkah lebih maju. Ya, kita lebih ke teknologi lebih maju kok. Jadi Lebih otomatis maju lagi, kita yang punya HP Android, Ah. yang bisa mendukung NFC udah bisa scan. Nah, lu ada kepikiran kerja sama PDHI kedokteran, jadi misalnya anjingnya gua scan, oh datanya udah pernah vaksin apa-apa aja keluar gitu loh. Bisa, itu udah kita siapkan semua. Sudah ya? Kita kebetulan memang sudah ada bekerja sama dengan beberapa dokter ya, khususnya di daerah kita lah ya. Medan, di Medan, di ya. Medan. Nah, jadi secara sistem itu dengan microchip NFC kita akan bisa melihat semua rekam medisnya Ya. seperti itu. Jadi ada kerjasama dengan dokter-dokter juga. Itu aplikasinya web based atau Android gitu? Dua-dua. Dua-dua. Ada web based juga, web dan juga. aplikasi basic. Jadi tinggal masukin nomornya keluar. Iya, gitu. Tapi iya. kalau pakai HP langsung scan. Scan. Ya. Itu coba dulu kan. Kita geser. Cari ya. Iya, kita cari. Sebenarnya kalau kita tahu posisi awalnya sih lebih gampang atau setelah scan sih. Atau kita istilahnya ini kita nggak tahu dah posisinya di mana ya. Sebelah bahu kiri sih. Oh, kiri. Oke. Oh, udah dapat. Berarti posisinya tadi di sini. Ya. Nah, jadi nanti dari sini datanya keluar. Silakan kok. Jadi ada foto anjing ya. Ini foto anjing yang ngeditin siapa ini? Ada tim kita. Ada tim lah, tim pusat Ada lah ya? yang editin. Ada jenis kelaminnya, breednya, warnanya, patternnya, coatnya, long hair apa short hair gitu ya. Iya. Tanggal lahir, parentnya, parent female, tanggal registrasi. Udah ini aja ya. Ya. Nah, informasi ini sebenarnya nggak menutup untuk sekarang ya. Nah, kedepannya apabila memang diperluin ya kita tambahin informasinya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Jadi sesuai kebutuhan nanti mungkin BC itu fokus di pendataan database silsilah, bukan pemulihan biakan. Ya, belum ke sana. Jadi baru awal ini hanya untuk pendataan. Jadi seperti nama bapak, nama induk, yang keturunannya, lalu juga kesehatannya ya. Kesehatan di rumah sakit nanti apa di klinik hewan kita tahu ini anjing sejarahnya sakit apa aja. Ya betul. Dari aplikasi kan sudah bisa dilihat dari generasinya sampai ke rekam medisnya pernah sakit apa, Ya. pernah mungkin vaksinnya, Ya. sama tidak pernah lahiran berapa kali. Nah itu ya kalau makanya dokter kita mesti kerja sama dokter jadi biar dokter juga mau isi datanya ya. Iya. Nah ada jaminan nggak ini bakal selamanya? Masuk dari Islam. Jadi gini loh ya, yang banyak pertanyaan dari pemilik anjing. Ya. Apakah IBC ini punya jaminan akan seterusnya ada? Karena nanti kalau dia udah daftar, dia udah happy anjing ini sertifikat. Iya. Totalnya lu berantem sama orang, ya, lebaran nih. Ya. Kan? Nah itu ada yang apa yang menjamin itu tetap akan ada database-nya. Kalau kita kan organisasi udah 100 tahun dan selama ini oke dan diakui internasional. Istilah kata barin diri, data kita mesti sih surat itu mesti tetap diakui di internasional. Nah luar negeri aja kan diakui, kalau ini kan luar negeri nggak diakui. Ini hanya sebagai database. Ya.
betul kan? Nah itu kepikir ya di situ. Nah menurut lu gimana? Ya menurut kita dari IBC ya kita tetap mempertahankan kalau bisa ya untuk selamanya. Nggak mungkin kita bubarkan karena ini kan memang dari awal kita start pendataan. Nanti kedepannya IBC mengeluarkan persyaratan apa yang lebih maju ke depan gitu. Nah kalau servernya itu ada di mana? Server kita ada di Singapura sih Oh, sebenarnya. taruh di Singapura ya. Jadi lebih aman ya. Ya. Ya itu yang kita pikir ya. Jadi jangan sampai nanti pengurusnya berantem, organisasi bubar. Kayak gitu kan. Ya. Nah ini bentuk organisasi apa? PT atau yayasan? Kita saat ini masih organisasi. Organisasi. Ya. Kumpulan. Kumpulan aja gitu. Jadi nggak ada PT, nggak ada apa gitu. Ya. Di sini dari pertama waktu kita mau mendirikan itu kita juga udah penuh dengan pertimbangan sih kok seperti itu. Jadi apa yang mau kita berikan salah satu ya tentunya benefit ke semua yang berhubungan dengan IBC seperti itu. Jadi untuk saat ini aja kita ada banyak mengembangkan by sistem itu fasilitas-fasilitas untuk semua member IBC. Member semua yang ikut buat tamu di dalamnya. Yang ikut buat sama, Sorry. yang ikut buat Sorry, staff. sorry, sorry. Jadi bukan hanya member, karena sekarang belum ada sistem member. Kita mau ada sistem member, cuma kalau yang buat tampung di IGC itu nanti kita dari IGC membuat satu contohnya lebih ke user lah. Nah, contohnya seperti kita ada buat nanti yang BCP ya. Ya, Apa itu BCP? BCP wallet. Wallet, Ya, wallet. Oh, burung wallet. Bukan. Wallet dompet. Wallet itu seperti sejenis finance, digital finance. Oh, nanti mau sampai ke arah situ. Ya, benar. memang sudah Kita- ada sih software-nya, tinggal ya kita launchingnya aja. Itu apa? IBC wallet itu. Kita kan ada kerjasama dengan orang yang mempunyai armada. Dia Armada. menawarkan diri ke IBC. Biasanya kan orang pesan, contohnya pesan take grab. Hah? Kan belum tentu bisa membawa binatang kan? Oh, Ya kan? Ya, Contohnya dia pesan grab mau bawa binatang, enggak, saya nggak terima binatang punya. Ya, Jadi ya, nanti ya. IBC ada kerjasama dengan yang namanya peteksi. oh peteksi ya. Peteksi. Jadi otomatis kalau dia pakai aplikasi kita itu otomatis sudah bisa bawa binatang. Oh jadi bisa panggil apa yang sampai Bisa di situ? panggil apa aja. Oh, jadi Khusus untuk hewan peliharaan. ya, jadi kalau misalnya mau ke dokter hewan nggak punya Ya. tinggal pakai aplikasi IBC pesen taksi. Iya. Benar. betul. Ya, tapi itu mesti dipastikan taksinya armadanya ada itu. Ada, Ya. karena ada yang mau dukung dia punya armada di Medan. Kebetulan kita pasti nanti launchingnya di Medan dulu. Oh baru di Medan. Iya. Karena dia punya hampir 30 unit. Oke. Itu penting loh. Rencana kita kalau didukung ya kita juga maunya ke seluruh wilayah Ke Indonesia. seluruh Ya. cabang perwakilan. Mungkin cabang-cabang mulai kalau di Medan ini berhasil, cabang-cabang lain mulai Betul. ikut pasar juga ya. Nah, nanti belum sama dokter hewan juga kerjasama. Iya. Ya, jadi kalau IBC bayar vaksin nggak pakai IBC wallet. Ya, Oh. BCP. Ya. Ya memang mesti begitu. Jadi lu merangkul ini yang nggak dirangkul oleh itu hanya fokus ke breeder, ke pemain show. Sedangkan orang rumahan itu kalau gua ditanya, gua ini udah berapa 11 tahun kali nggak jadi anggota PH. Kenapa? Apa gunanya? Gua sekarang punya anjing steril. Ya. Ya, anjing gua cuma satu, gua steril. Ya, apa gunanya gua jadi anggota PH? Keuntungan gua apa gitu loh. Nah, sekarang kalau lu nawarin gua jadi anggota IBC, keuntungannya apa? Oh, klinik hewan diskon, bisa panggil taksi, pet taksi khusus. Diskon. Kita Ya. khusus untuk di Medan, Hah? ke Bobi. Kita kalau untuk mau suntik chip ke dokter hewan kerjasama dengan IBC itu gratis. Oh nggak bayar lagi? Nggak bayar. Jadi Nggak bayar. udah ada kerjasama? Sudah Sudah. Banyak Sudah. kliniknya? 3. Udah ada 3. Di Medan aja ada 3 klinik? Ya, masih tiga ada mungkin ya. Akan bertambah lagi. Pasti bertambah. Berapa kerjasama klinik? Ya, ini sudah 3 baru. Ini sudah berapa lama? Sudah setahun? Belum. Lalu anggota udah berapa puluh ribu? Belum 10.000 sih. Belum. Masih
seribu lah. Masih ribuan. Masih ribuan. Kita IBC berdiri tanggal 22 Juni. Wih, belum 1 tahun. Belum. Baru berapa bulan nih? 4 bulan. 4 bulan ya, sekitar Bulan 6 sekarang bulan 10 kan baru 4 bulan. 4 bulan. Resminya baru 4 bulan ya. Ya. Iya. Udah pikir sampai situ. Gimana 100 tahun? Bukan pikir, udah siap kok. Udah sih masuk. Kita boleh tunjukkan aplikasinya. Paisnya nih. Gimana yang 100 tahun? Ya masa Kita kasih lihat baru 4 bulan ya. aplikasi kita. Ya, Jadi sih ini kita bukan yang nyindir sedang nyindir ya, tapi kepengen semuanya bersama maju ya. Jadi nggak cuma IBC, PR, ini nggak ada saingan yang lain juga Iya, ya. betul. Ya, dengan ada yang banyak begini jadi saling bersaing ya. Oh lu punya teknologi ini, aku mesti lawan nih. Nanti yang satu, oh lu udah bercanggih nih, nanti mesti lawan gitu. Jadi Iya. maju bersama. Bersaing sehat secara inilah teknologi. Iya, jadi memanfaatkan teknologi ya. Kasih kok gitu ya. nanti kok kita kasih tunjuk Nah, ini ya untuk aplikasinya sendiri. ini ngisi kayak begini. Nanti di paling bawah dia ada menu pesan taksi. Nah ini sebenarnya belum di launching ya, dan tapi ini sudah ready. Waduh, udah. Sudah. Nah, jadi sih tinggal diklik mau kemana aja gitu. Namanya IBC Taksi. IBC Taksi. Ya. Canggih loh. Jadi gua cukup Nah, wow ini banget ya. masuknya tadi. Wah, anggota yang daftar baru 1000-an ekor. Iya. Anjing yang terdaftar baru 1000-an ekor. 1000-an ekor. Ya. Baru bulan Juni launching. Ya sudah pikiran kemana-mana. Makanya gua bilang, gimana 100 tahun? Iya. Ya kan? Iya. Ya, sudah harusnya di. Mesti memanfaatkan teknologi. Ini kalau di ngomong teknologi mungkin masih belum ada apa-apa ya. Tapi setidaknya kalian sudah mulai. Nah nanti mungkin bisa kerjasama sama restoran gitu ya. Tidak Yes. ada keuntungan. Jadi gua punya keuntungan jadi anggota ya. Nanti gua akan mau jadi anggota atau gua mau setidaknya kalau punya ini kan dapat kartu gitu ya. Gojek juga gua nggak perlu jadi member ya. Cukup daftar Daftar aja. Ya. User aja sih. Database data kita ini terdaftar tapi bukan sebagai anggota. Iya. Ya, karena sekarang punya peraturan kalau lu anggota organisasi lain lu dipecat. Pecat gitu ya. Gampang pecatnya pecat ya. Ya maksudnya nggak usah sampai kayak terlalu begitu sih ya. Nah, boleh nggak ada larangan nggak dari IBC kalau gua misalnya punya surat gua mau daftar di IBC? Oh, tidak ada. Ya, kita welcome aja sih. Nah kalau menurut lo keuntungan gua apa? Punya surat IBC. Kalau gua udah punya surat Ya, lebih ini kan lebih ke benefit saja sih. ya benefitnya apa? Proteksi lah. Ya, kita Kerja sama dokter. Dokter hewan, database gitu ya. apa kan kita banyak dan kedepannya akan lebih banyak bekerja sama lagi. Oke. Jadi kalian yang punya surat bisa daftar ke IBC juga. Nanti bisa dapat benefit-benefitnya seperti kerjasama dengan proteksi dokter hewan. Mungkin nanti ke depan restoran-restoran. Ya, sebagai tambahan kemudian kita ada coba juga sih ya. Jadi ada bersama dengan restoran-restoran yang untuk makanan Di Cemara. jadi Jadi kalau dia bawa apa kita tunjukin member di base usernya Usernya. bisa, IBC, dapat kopi kopi gratis. Waduh, seperti kopi itu. gratis. Jadi bukan hanya untuk hewannya tapi untuk manusia 100 tahun lu belum pernah dapat kopi gratis. Nah, ini bukan nyindir loh ya. Ini beneran ya. Ya, kita memang banyak kerjasama tuh ke depan. ya. Ini mesti banyak kerja sama benar. Dan suatu ini sebetulnya kita udah nggak perlu lagi begini. Nggak perlu tuh. Iya. Yang penting keabsahannya di microchip. Benar. Ya. Jadi kalau ini hilang nggak masalah. Nggak masalah. Ini bisa di-print ulang. Bisa. Mau 100 lembar pun bisa dipindah. Nggak ada masalah ya. Memang awalnya sih kita ada pertimbangkan untuk paperless sih. Iya, masih paperless lah sekarang. Karena melihat ya kondisi saat ini belum semua orang bisa menerima seperti itu. Ya. Tapi ke depannya pasti seperti itu. Ya, jadi nggak usah ada batasan-batasan. Oh ini punya IBC nggak boleh ke tempat lain. Oh, enggak. Satu anjing mau punya berapa silsilah nggak masalah. Ya, bebas. Bebas ya. Dan ini memang tidak diakui oleh organisasi di luar negeri. Ya. Tapi database-nya bisa dilihat dimanapun. Benar. Ya di luar negeri juga bisa Tuh, terlihat ya. kita nggak diakui di luar negeri, tapi kita perwakilan kita di Filipina sama Thailand ada. Oh sudah ada program di Filipina Thailand. Jadi justru ya kalau apa kita malah menangani kayak di Thailand. Thailand. Ada juga Seperti ya. itu. Ada di Filipina juga ada. Gua sih lebih seneng kalau kalian bergerak ke anjing mongrel. Ya.
Jadi gini loh, orang anjing buru dia juga mau punya database, jadi nggak sekedar sertifikat begini aja. Nah, sekarang gua F1 nih, lu kasih gua sertifikat begini, oke, ya. Tapi begitu gua kawin sama yang ada punya ini juga, itu mesti sudah jadi F2. Betul. Nah, nanti bisa ditulis, misalnya ada anjing yang ras, misalnya salah satu bapaknya, misalnya anjing mongrel gue ini kalau nama herder, lu bisa tulis tuh bapaknya mongrel, induknya herder misalnya. Tapi tetap ditulis anjing buru, mixed breed, misalnya begitu. Atau kayak yang di Manado dia bilangnya concept dog. Konsep tuh ya. Ya kan? Atau kalau burbul itu bukan burbul, anjing apa yang bilangin ya? Kalau yang di pitbull itu ya? Bendok ya, dibilang bendok misal begitu. Jadi lu menaungi semua anjing, gitu loh. Nah, kuat ya database ya, servernya kuat. Kuat ya. Sangat kuat servernya. Ya kan, yang penting ada tukang ketiknya buat data, ya. Atau biar user yang ketikin nanti tinggal analisa ketikannya udah bener atau belum. Jadi lu hanya sediain form database aja atau tempatnya aja, datanya mereka yang isi semua. Jadi misalnya gue punya anjing mongrel nih, ya anjing buru itu nggak murah kan, Iya. ya puluhan juta, ratusan juta juga ya. Begitu udah generasi udah masuk semua, ya kita mau lihat ini si A nih, wah ini bapaknya si ini nih, ini anaknya si ini, induknya si ini nih, cucunya si ini, itu dapat semua. Betul. Jadi lu jangan cuma menaungi anjing eksotik doang. Enggak, kita kan awalnya berdiri Ya, kan nanti dari- gua kesini udah punya anjing mix breed. Siap. Kemana ada yang ngoceh sama gua? Kok anjing mix breed lu terima? Kenapa enggak? Emang lu pure breed? Banyak kita orang juga yang mix breed punya akte lahir. Ya kan? Betul. Ada yang bapaknya Cina, emaknya Batak, nggak boleh punya sertifikat lahir gitu. Ya kan? Ya, malah ketahuan, oh ini ada turunan darah Jawa, ada turunan darah Batak. Nah ini enggak, anjing ini ada turunan si A ini ada anjing herder, ada anjing Maltese, ada anjing Belgian Malinois. Gitu. Oke? Ya. Jadi semoga organisasi seperti IBC ini juga bisa naik, dimanfaatkan oleh masyarakat luas ya, nggak cuma masyarakat anjing show aja. Iya. Tapi masyarakat yang lain dan dog lover, dog owner lain juga bisa memanfaatkan ini ya, database supaya sejarah anjing itu terlacak. Betul. Itu kan bukan untuk hanya breeder aja, tapi orang rumahan juga bisa gitu. Oke. Oke.